Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 8 Oktober 2022, Sabtu Pekan Biasa ke-27, disusun dan dibawakan oleh Frater Aris Kevi SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Pada suatu hari, ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini berjudul "Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan." Salam sukacita, semoga kita sekalian dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika Yesus berbicara dengan orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu. Seruan tersebut diarahkan kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Secara tersirat, kita mendapati bahwa dengan jujur perempuan itu menyatakan kepada Yesus bahwa berbahagialah ibu yang sudah mengandung dan melahirkannya. Berbahagialah ibu yang sudah menyusui, merawat, menjaga, dan membesarkannya. Berbahagialah ibu yang sudah ditetapkannya untuk melahirkan Yesus sejak dari mulanya. Kata-kata yang diucapkan oleh wanita itu merupakan suatu pernyataan yang tulus dan mendalam. Wanita yang berseru kepada Yesus itu merupakan bukti nyata yang sangat meyakinkan bahwa wanita dari antara orang banyak itu sungguh sangat senang dan bahagia menerima semua didikan dan ajaran firman Yesus. Namun Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan memelihara sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah orang-orang yang menerima dan melakukan sabda Tuhan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Disinilah makna didikan dan ajaran Yesus Kristus Tuhan kita, bahwa semua orang yang mendengarkan, memelihara, dan melaksanakan sabda Tuhan dalam hidup adalah orang-orang yang berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, jawaban Yesus ini bukan berarti Yesus mengabaikan peran ibunya, tetapi kita justru bisa melihat bahwa ibu Yesus adalah orang yang menghayati sabda dan memeliharanya dalam hidupnya. Maria, ibu Yesus, telah menghidupi sabda itu dalam hidup hariannya. Jawaban Yesus menjadi jelas
bahwa kebahagiaan hidup seseorang tidak ditentukan oleh faktor duniawi berupa kelimpahan materi, tetapi dari kesetiaan mendengarkan dan melaksanakan sabda Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Setiap orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya. Saya ingin bahagia. Saudara-saudari sekalian ingin bahagia. Kita semua ingin memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini. Tetapi berbicara tentang kebahagiaan, tentu setiap orang mempunyai cara pandang yang bervariasi tentang kebahagiaan. Bagi seorang nelayan, mendapatkan ikan di laut itu kebahagiaan. Bagi seorang tukang ojek, mendapatkan penumpang itu kebahagiaan. Bagi orang sakit, kesehatan itu kebahagiaan. Bagi orang tua, keberhasilan anak dalam pendidikan maupun karir itu kebahagiaan. Atau bagi sebagian orang, memiliki kelimpahan harta benda, menginginkan orang lain menderita atau gagal, itu kebahagiaan. Dan masih banyak contoh lain cara pandang orang tentang kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Sebagaimana dikisahkan dalam Injil hari ini, terdapat dua sudut pandang yang berbeda antara seorang wanita yang berseru itu dengan Tuhan Yesus. Wanita yang berseru kepada Yesus melihat kebahagiaan itu dari sudut pandang manusia. Dalam hal ini, ia melihat Maria, ibu Yesus, sebagai orang yang berbahagia karena anaknya Yesus yang tampil untuk memberi pengajaran kepada banyak orang. Hal ini berbeda dengan Yesus. Yesus melihat segala sesuatunya, termasuk kebahagiaan itu, dari sudut pandang surgawi. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh segala sesuatu yang kita miliki atau peroleh di dunia ini. Kebahagiaan sejati akan kita peroleh ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita membaca, mendengarkan, dan memelihara sabda Tuhan itu, sehingga semakin bertumbuh dan berakar dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita setia membaca, mendengarkan, dan memelihara sabda Tuhan dalam hidup kita? Allah yang kekal dan kuasa, mampukanlah kami untuk setia dan tekun mendengarkan dan memelihara sabda-Mu. Mampukanlah kami untuk mengenakan sabda Tuhan dalam hidup kami. Dan kuatkanlah kami untuk percaya bahwa sabda Tuhan adalah sabda hidup yang memberi kebahagiaan sejati bagi kami. Amin. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini.
Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalerro setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalerro.org. Kau sampai buang baju, subat tunggu bagus.